ayune udah kan? Ini kita jadi miskin sekali gitu. Sama-sama hamba Tuhan. Ya karena itu kita ini berpikirnya terlalu kecil gitu ya. Jangan satu kelompok 10 juta. Berat sekali. Bangun komunitas saja takut sekali. Suruh undang aja sangat takut. Suruh berpendidikan untuk menjadi orang-orang yang intelektualitasnya naik terus saja berat sekali untuk posko itu. Mau dikasih ilmu gratis gitu ya. Mau ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya menjadi orang super kaya. Tahu nggak itu? Mas Made itu kan, Madibe. Dia nggak pakai website Pak, gratisan. Kenapa bisa sukses? Karena konsistensinya, tatanan selalu alai malaikat. Walaupun dia itu ponakannya Jokowi, dia berpikir tentang kemandirian dan berani melawan arus. Dulunya juga diketawain. Apa sih jualan online kayak anak kecil aja? Hah? Ya sekarang ketemu di lapangan. Di Singapura atau di mana itu kan, dan pameran itu. Udah beda cerita. Itu yang dikatakan tatanazzalu alaihi malaikat ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu kan ayatnya korelasi yang selalu dihubungkan dari proses. Kan inaladina yaquluna rabbuna Allah. Inaladina sesungguhnya. Ya kalau orang-orang yang berprinsip, punya prinsip, jangan leda-lede, tarik iwo, tangan, tangan. Kalau kita sudah prinsipkan bahwa dunia online ini adalah dunia terdepan dalam membangun kemakmuran, sektor yang lain tidak bisa mengalahkan sektor teknologi. Orang-orang terkaya di dunia hari ini adalah orang yang menguasai teknologi, mengerti teknologi, dan menggunakan teknologi. Maka kejarlah ilmu teknologi itu ke ujung manapun. Ini yang muda-muda, Menggo, Sekar, Kiki, siapa lagi? Winda, siapa lagi? Kan banyak. Dia jadilah orang terdepan, kuasai teknologi. Ikuti pembelajaran apapun terkait teknologi. Jangan puas dari bapakmu, orang tuamu yang hari ini memang harus berada di situ karena untuk membawa kepada kemajuan yang lebih tinggi. Sekarang coba masuk ke programmer, sekolah programmer. Ini sudah mulai masuk saya itu job-job tentang programmer. Minta dibuat. Di sini orang sudah pada mulai kenal saya itu ahli website, gitu ya. Dalam pikiran mereka termasuk bikin program-program, ya kan? Tapi itu gampang kalau job masuk, tinggal cari program lain di sini, gitu kan? Kan tatanazzalu alaihi malaikat, ya, tatanazzalu malaikat. Jadi kita ini akan diberi
kita punya rububiyah yang jelas, kita punya program yang jelas bahwa apapun yang berada di Sahadatul Basariyah atau di SP Plus itu terkait dengan pendidikan itu rububiyahnya, terkait dengan MTPR ini rububiyahnya, terkait dengan koordinasi itu rububiyahnya, terkait mencari agen, terkait tentang mengelola website, terkait updating itu rububiyahnya. Ya. Rabbunallahnya itu program Allah hari ini. Untuk apa? Kita ingin terdepan, kita ingin terbaik dalam kualitas. Karena yang dititik beratkan oleh Syekh kita itu hari ini di situ. Umatnya mana yang kualitas? Tidak bicara kualitas. Ya. Dia tidak berbicara kuantitas sebelum bicara kualitas. Kenapa? Kalau kita ngejar kuantitas dulu, secara kualitas kita belum mampu, pepesan kosong ya, angka-angkanya, tapi Jogja 170 yang hadir hari ini berapa? Jogja 7 berapa? Banyak juga. Yang hadir hari ini berapa? Hah? Ayo, kita harus jujur. Kita belum mau berada pada posisi kualitas. Kualitas itu bisa berubah. Kalau Bapak Ibu memang punya integritas yang kuat untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Ya, jadi di sini kita harus betul-betul bisa terus hasil usaha. Ya, kita barometernya sesungguhnya sudah ada dalam pencapaian Jamas. Yaitulah kualitas kita hari ini. Kita belum bisa naik. Ya. Nah untuk itu kita harus masuk kepada ranah manajerial. Dari mana manajerial itu? Jangan berpikir luas dulu lah. Kita memanage banyak orang. Kita mulai dari bagaimana memanage diri kita sendiri. Manajemen itu terkait dengan pekerjaan dan waktu. Ya, manajemen itu terkait dengan target dan pencapaian. Ya. Kalau kita bisa memanage diri, insya Allah bisa memanage orang. Jadi keteraturan di dalam gerak, ya, fokus yang jelas dan kemampuan kita mengendalikan. Itulah manajemen. Memanah, berenang dan berkuda. Itulah manajemen. Kita hanya punya waktu 24 jam sehari. Kita tidak bisa memaksakan bahwa 24 jam itu adalah sesuatu yang harus kita tambah waktunya menjadi 30 jam. Ya kan? Jadi akan selalu kurang dan kurang terkait dengan waktu itu. Nah, tumbuh kembangnya ya ini dengan dibantu sesuatu apa namanya, ilmu pohon. Tumbuh kembang ilmu manajemen itu ya ilmu pohon yang diawali dari bibit. Ya. Tidak mungkin bibit jagung itu akan bisa tumbuh setinggi pohon kelapa. Betul nggak? Itu namanya DNA. Ya, begitu pula dibalik, pohon kelapa itu tidak bisa ya akan seperti pohon jagung tingginya kecuali di bonsai, ya kan? Kalau secara natural ya tidak bisa. Gitu. Pohon jagung juga kalau nggak ditarik ke atas ya tidak bisa seperti itu.
bicaranya yang fitrah, yang alami. Ya, supaya apa? Supaya Pak Sukijang bisa sejajar dengan siapapun di sini, ya, kemajuannya. Kita bisa mensejajarkan dengan orang-orang yang lebih tinggi dalam mencapai kualitas. Nah, yang pertama tadi kita sudah tepat, ya, sudah tepat kita memposisikan secara DNA bahwa kita dia entrepreneur. Sudah tuh, udah baku. Yang tidak entrepreneur ya bukan speechless, gitu ya. Kalau speechless ya dia entrepreneur. Kita DNA kita entrepreneur. Karena entrepreneur itu dipenuhi dengan syarat-syarat orang-orang yang punya, ya, janji tujuh, gitu, ya kan? Disiplin, berani, pantang menyerah, saling mencintai, saling membela, tanggung jawab, begitu. Ya. Disiplin dalam hal ini adalah mengikuti pola atau cara di mana terbukti cara itu sudah mampu menghasilkan suatu hasil yang berkualitas. Nah, cara itu harus dicari, cara itu harus digali. Oleh karena kita harus mendatangkan banyak pengalaman, orang-orang praktisi yang berpengalaman. Nah, kalau kita sudah mendapatkan referensi dari mereka, kita tinggal mengaplikasikan atau mencoba. Ya. Seperti Pak Madi yang tadi katanya. Ternyata dia hanya blog, tapi konsistensinya tiap hari. Dia harus membuat scheduling tentang posting. Kemudian dia lakukan riset. Dari riset itu kita tahu di mana kita harus mengoptimasi suatu produk itu, di mana permintaan tertinggi. Kita bisa menggunakan tool-tool di Google, ada Google Trend dan lain-lain. Ya. Semuanya kita tahu, kita paham. Kalau tidak paham juga pasti diulang kan? Seperti kemarin kita ulang gimana caranya riset, ya, kemudian posting. Nah, yang terberat di situ adalah tentang disiplin, scheduling. Sudahkah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses itu? Setiap hari konsisten untuk memposting. Ya, Pak Mul. Pak Mul apa yang dimiliki hari ini? Yang bisa halaman Facebook pun kalau itu dikelola dengan baik bisa menjadi top one. Caranya gimana? Caranya juga dengan rajin posting, Pak. Besok kolam renang, difoto, dibuat video singkat, diceritakan, di situ dikasih tulisan, bisa. Apalagi sudah banyak belajar nanti. Bisa gunakan blog, bisa gunakan website, bisa gunakan dengan marketplace, bisa gunakan banyak hal, Twitter, bisa Instagram. Nah, itu konsisten. Itu mastaqomu tata nazaru alaihi. Jadi itu mastaqomunya itu yang harus betul-betul kita ini lakukan terhadap semua pekerjaan. Jadi dari situlah nanti mulai tumbuh lagi keberkahan lagi, diturunkan lagi kekuatan lagi, ya kan? Diturunkan lagi kekuatan lagi. Dipercaya lagi, Tuhan percaya, manusia yang lain percaya. Karena kami berharap, ya, semua sistem yang kita bangun ini setelah mampu hidup, kita harus mampu melangkah hidup bersama. Termasuk ada yang namanya kita sekarang sudah
kita sebulan sudah punya satu kesepakatan, kemudian kita mampu hidup, ya, mampu hidup. Artinya kita mampu hidup itu apa? Bukan sekedar hidup, kalau sekedar hidup, ya. Kalau kita hanya sekedar hidup, ya sama dengan yang lain. Gitu ya. Nah, Jamas ini kan beda, membawa misi. Bagaimana misi kita ini menggerakkan ekonomi, memimpin perekonomian, mengangkat orang-orang yang susah, yang saat ini belum bisa menemukan jalannya. Banyak loh yang kreatif juga di sini. Misalkan ada sabun mokaf. Coba kalau dia hanya bikin sabun mokaf, jadi apa? Tapi kalau ada marketing ini, Bapak Ibu posting di SB Facebook, bisa jadi loh, bisa menemukan order rutin dari hotel, dari homestay, dari komunitas, dan lain-lain. Gitu. Jadi ini yang kita mau, sehingga nanti mereka juga bisa kita gerakan dalam gerakan kita membangun tadi hidup bersama. Jadi Bapak Ibu bisa memasarkan, dapat untung, warga masyarakat yang kreatif kita bantu dapat untung. Terus keuntungan kebersamaan kita apa? Ya, sebulan 5 juta untung, 1 juta kita invest, 20 orang. Kalau kita invest 1 juta sudah 20 juta sebulan. Ya, Pak Mira, kan tiap bulan ada pertemuan ya. Pak Fadlan selalu bertanya kepada anggotanya, siapa yang mau invest, gitu ya. Investnya berapa? Coba nanti mulai dibudayakan. Sekali invest itu 1 juta, 1,5 juta. Nah itu supaya bisa seperti itu gimana? Ya meningkatkan penghasilan. Tadinya adik-adik ya sebulan hari ini baru dapat closingan 1, nggak apa-apa, sudah good, ya. Artinya sudah mampu menciptakan penghasilan. Bagaimana yang sebulan tadi itu hanya 1 closing, adik-adik kita ini bisa seminggu sekali closing. Ya tadi konsistensi, disiplin. Seorang entrepreneur harus berdisiplin. Jadi posting itu ya tidak semaunya diri, hanya pas latihan doang. Ini yang jadi masalah besar. Kenapa kita lambat? Kenapa bangsa ini lambat? Kalah dengan China. Cina itu selalu mengejar kemajuan. Kemarin Mas Herman cerita juga dia punya alat itu untuk penyembuhan pakai gelombang elektromagnetik. Ya, jadi sekarang ada pengobatan itu sudah nggak pakai obat, nggak pakai apa, tapi menggunakan gelombang. Jadi dulu banyak filosof yang mengatakan bahwa pengobatan itu melalui gelombang nanti pada satu zamannya. Dan ini sudah ada seperti itu, pengobatan melalui gelombang elektromagnetik. Dia bisa menghidupkan sel-sel yang sudah mati itu melalui gelombang itu, menembus sampai ke sel-sel terkecil di tulang. Nah itu dia cerita, siapa yang beli alat itu? Ya, Cina semua. Cina di Indonesia atau Cina? Ya Cina di sini di Indonesia. Jadi kenapa seperti itu? Ya, berarti terkait dengan kualitas ekonomi, kualitas hidup, kualitas kesadaran, kan pentingnya satu kesehatan. Ya. Nah kita ingin semuanya akan menuju ke sana, supaya anggota kita ini kualitas itu gimana? Jadi kita berpikir, pembina berpikir, ketua berpikir, pengawas berpikir, sekretaris apa lagi harus lebih banyak berpikir gimana nih anggota kita ini yang jauh juga berkualitas gimana nih, bisa Jamas itu paling nggak kayak kita gitu ya, per orang minimal 5 juta gitu.
ya. Ada loh anggota kita itu yang karena kualitasnya tidak mau di-upgrade tuh ya 50.000 itu udah sesuatu yang dibatasi. Ya. Nah ini prihatin, padahal itu bersama kita, di tengah-tengah kita. Bahkan ada yang hanya ngurusin jamaah seorang, ya kan? Dirinya nggak jamas, kacau. Ini kok semakin downgrade gitu ya. Kita mau update tapi dia selalu downgrade. Ini masalahnya apa? Coba berpikir. Padahal rumahnya paling dekat dengan kantor, ya kan? Ya ini kan PR. What happened? What happened dengan Indonesia gitu ya? Kenapa kita diberikan DNA yang sangat kaya oleh Allah itu? DNA itu bisa ditukar dengan DNA kemiskinan yang dihembuskan oleh setan. Setan ini kan ngajak miskin. Jangan jamas ya. Dari dulu dapatnya apa sih jamas ini? Nah kacau lagi. Apa sih imbal baliknya? Wah kacau lagi. Jadi cari timbal balik. Kenapa? Ya karena tadi tidak mengikuti apa yang menjadi spiritualitas tentang Tuhanan. Bahwa Tuhan itu bisa kaya, bisa disebut kaya, bisa mengkayakan karena Tuhan itu memberi. Ya, Tuhan memberikan alam semesta itu, maka disebut kaya dan akan bertambah kaya dan akan mengkayakan semua makhluk. Jadi mental miskin itu sesuatu penyakit parasit yang menempel, yang dihembuskan iblis gitu ya, yang tidak mau sujud kepada kebesaran Tuhan. Coba semuanya sujud pada Tuhan. Oh iya ya Allah, betul ya Allah, Engkau disebut maha kaya karena Engkau selalu memberi, Engkau selalu mencipta, Engkau selalu kreatif. Semua yang ada di alam semesta itu Engkau ciptakan. Dari flora, fauna, manusia itu sendiri, Engkau semua yang ciptakan. Betapa kreatifnya Tuhan. Lah kita ini disuruh kreatif dari dulu. Itu yang terjadi apa? Buang puing terus ya. Nggak apa-apa Pak Hoir yang salah. Pak Hoir salah itu nggak ngapakan ya. Ya Pak Hoir. Padahal Pak Hoir itu kalau mau kaya, ya puing itu berjalan. Orang seluruh Indonesia dikuasai. Tinggal mintain. Aku harus punya generasi. Siapa kek? Ya, yang megang HP ini. Aku mau ciptakan ide-ide baru lagi. Pakai jual kumis. Game over, man.